Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus di RHS Renungan Harian Sulung. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan untuk Roh Kudus menerangi kita. Tuhan, terima kasih hari demi hari Tuhan pimpin dengan baik. Kami bersyukur sudah melewati penderitaan Tuhan Yesus di Jumat Agung dan Paskah yang menyatakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut, sehingga Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau jadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang memberikan jaminan pada hidup kami hari ini dan selama-lamanya. Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menuntun langkah-langkah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, saya kembali lagi kepada Injil Yohanes setelah terpotong dengan masa-masa kita memperingati penderitaan Tuhan Yesus di Jumat Agung dan juga sampai Paskah, ya, kebangkitan Tuhan Yesus yang menang atas maut. Saya kembali ke Yohanes 4 ayat 25. Ya, kita masuki kembali Injil Yohanes, masih sampai pada pasal 4 ayat yang ke-25. Ia memberitakan Injil. Di dalam ayat 25 dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Saudara, itulah jawab perempuan kepada Tuhan Yesus di dalam diskusi-diskusi yang panjang. Dan perempuan Samaria ini masih tetap terus mengharapkan Mesias itu datang. Kenapa? Karena Mesias datang itu dia akan membawa berita. Jadi saudara, di dalam percakapan itu Tuhan Yesus sudah mengajarkan siapa Allah yang benar. Konsep-konsep beribadah kepada Allah yang benar. Bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Semua sudah diajarkan kepada perempuan Samaria ini. Dan akhirnya perempuan Samaria itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Mesias itu akan datang yang juga disebut Kristus. Saudara, di sini kita melihat bahwa perempuan Samaria itu juga percaya bahwa Mesias itu akan datang. Dan Mesias yang akan datang itulah yang disebut Kristus. Perkataan akan datang. Di dalam kata Yunaninya memakai kata ersetai, yang berarti bahwa ia datang sekarang ini. Atau ia sudah dekat, sudah datang bersama dengan manusia. Maka perempuan Samaria itu bertanya bahwa Mesias yang adalah Kristus itu juga dinanti-nantikan orang Yahudi termasuk orang-orang Samaria. Karena Mesias itu datang dengan diyakini sungguh-sungguh bahwa dia akan membawa berita. Saudara, Mesias itu datang akan membawa berita. Ada sesuatu yang akan disampaikan kepada manusia. Apa itu, saudara? Kristus itu datang akan memberitakan siapa Allah yang benar. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha ada, Allah yang maha adil, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kasih. Semuanya akan dibukakan, akan dijelaskan dengan gamblang oleh Mesias yang akan datang itu. Oleh karena itu Kristus datang akan memberitakan apa yang dikehendaki Allah. Dan apa yang akan dilakukan oleh kita, oleh anak-anak Tuhan, oleh umatnya. Supaya apa yang dijalani ini sesuai dengan kehendak Allah
Bapa. Oleh karena itu, saudara, Kristus yang akan datang, yang akan memberitahukan semuanya, termasuk Dia juga akan membukakan realita hidup manusia yang berdosa supaya bertobat. Oleh karena itu, Kristus yang datang itu, walaupun belum dikenal oleh perempuan Samaria, ternyata di dalam percakapan itu Kristus betul-betul membuka realita hidup perempuan Samaria yang Dia sembunyikan, yang orang lain tidak tahu. Tapi Allah tahu, Kristus tahu, dan semuanya dibukakan dengan gamblang sampai betul perempuan Samaria itu terkejut luar biasa. Loh, tahu semua realita hidupku yang berdosa, yang aku sembunyikan, yang orang lain tidak tahu, siapapun tidak tahu, tapi Dia bisa tahu. Dan di sanalah Dia sungguh-sungguh datang dan bertobat. Oleh karena itu Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan Mesias itu datang? Karena ketika datang Dia akan memberitakan, bukan saja membukakan dirinya, tapi Mesias Kristus itu datang akan memberitakan shalom, akan memberitakan damai sejahtera, akan memberitakan perdamaian bersama-sama dengan Allah. Perdamaian di antara manusia yang berdosa dengan Allah. Perdamaian manusia dengan dirinya sendiri. Perdamaian manusia dengan orang lain. Sehingga betul-betul realita hidup manusia ada di dalam shalom. Ada di dalam damai yang penuh sukacita. Oleh karena itu Kristus juga datang. Dia datang untuk memberitakan bukan saja siapa Allah, tetapi Dia juga menyatakan Allah itulah Allah yang Maha Kasih. Allah yang Maha Kasih itulah Allah yang menyelamatkan semua manusia yang datang kepada Dia, yang percaya kepada Dia. Nah, saudara, setelah perempuan itu mengenal kebenaran, perempuan Samaria betul-betul sangat merindukan kapan Mesias itu datang. Ya. Saudara, sampai di sini kita melihat apa yang dialami oleh perempuan Samaria, maka kita bisa merefleksikan diri kita. Apakah kita juga sama seperti perempuan Samaria yang sudah mengenal kebenaran? Dan begitu mengenal kebenaran, mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk menantikan kedatangan Mesias. Saya ulang lagi saudara, setelah menemukan kebenaran, perempuan Samaria ingin hidup bersama dengan Mesias. Saudara dan saya sudah diberitakan kebenaran, saudara dan saya percaya kepada kebenaran. Apakah itulah yang akan kita renungkan? Saudara dan saya merindukan, saya hidup bersama-sama dengan Mesias. Saya punya pengalaman hidup bersama dengan Mesias. Dia datang. Dia katakan tangannya terbuka. Menunggu engkau dan aku. Tak tersembunyi kuasa Allah. Bunyi lonceng tanda waktu sehari telah berlalu. Ada yang terjatuh, mungkinkah Itulah realita hidup kita. kekuatan baru. Ya Tuhan, betul.
untuk merubah diriku. Janganlah kau bimbang Tuhan, aku yakin yang berikan kekuatan untuk tidak bimbang. Kuasa Allah yang dinyatakan kepada kita, kepada saudara dan saya, tak tersembunyi. Kuasa Allah yang menolong siapapun, engkau dan aku ditolongnya. tangannya terbuka, Selalu terbuka untuk saudara dan saya. Dia menunggu aku dan engkau datang kepadanya. kuasa Allah. Mari kita berkomitmen. Mari kita punya keyakinan. Mari kita janji dengan Tuhan. Kuasa Tuhan tak tersembunyi. Tangannya terbuka untuk engkau dan aku. Maukah engkau dan aku bersedia terus mengharapkan Mesias, bahkan berjalan bersama dengan Mesias, merindukan Mesias. Dia Allah Immanuel yang beserta saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pengalaman perempuan Samaria yang luar biasa. Setelah mengenal kebenaran, dia terus bertanya kepada Engkau kapan Mesias itu datang. Ya Tuhan, berikan dalam hati kami kerinduan terus untuk berjalan bersama dengan Mesias. Sertai hidup kami ya Tuhan. Hari ini pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, anak-anak kami yang sekolah kuliah atau yang sudah bekerja, bahkan yang sudah berumah tangga. Tuhan, dalam setiap pergumulan kami percaya Sang Mesias Kristus yang adalah Allah Immanuel yang berjalan bersama dengan kami. Kami serahkan hari ini dalam tuntunan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai bertemu di RHS esok. Tuhan memberkati.